tergantung dari survei yang dipakai LSI ya. Nah, mudah-mudahan ini melihat situasi sekarang, saya coba ke daerah-daerah dan begitu juga informasi-informasi ini, saya yakin dan percaya Golkar ini mungkin insya Allah saya mendapatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Selamat bertemu kembali dengan berazam.com. Dinamika pemilihan umum kepala daerah Provinsi Riau tahun 2024 terus berjalan secara dinamis. Sejak kami menayangkan perkembangan figur-figur yang akan bertarung dalam Pilgubri tahun 2024 ini, redaksi berazam.com menerima banyak sekali informasi-informasi terkait dengan perkembangan Pilgubri. Salah satu di antaranya menyangkut figur Dr. Andus Haji Samsuar MSI. Beliau adalah mantan Gubernur Riau dan sekarang menjabat sebagai Ketua DPD Partai Golkar. Nah, seperti yang sama-sama kita ketahui, pada pemilihan umum legislatif tahun 2024 kemarin, Pak Samsuar terpilih sebagai anggota DPR RI tahun 2024-2029. Bahkan untuk daerah pemilihan Riau 1, mantan Bupati Siak 2 periode itu mendulang suara terbanyak, yakni sekitar 101.876 suara. Tingginya perolehan suara Samsuar sekaligus mengantarkan Golkar sukses menempatkan 2 orang kader terbaiknya ke DPR RI dari daerah pemilihan Riau 1. Di samping Samsuar sendiri adalah Dr. Hajah Karmila yang sekarang menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Riau. Nah, sesuai dengan ketentuan, bagi anggota DPR RI yang ikut mencalonkan diri menjadi calon kepala daerah, maka dia harus mundur dari posisinya sebagai anggota DPR RI. Menurut kabar yang kami terima, Pak Samsuar lebih memilih untuk menjadi anggota DPR RI daripada ikut bertarung menjadi calon Gubernur Riau tahun 2024. Yang nasibnya belum jelas apakah akan menang atau kalah. Pertimbangan yang dilematis ini, saya kira itu sangat rasional. Dan tidak hanya akan dialami oleh Pak Samsuar, melainkan juga akan dirasakan oleh beberapa figur yang sekarang di samping sudah menjadi anggota DPR RI, juga akan ikut bertarung di Pilgubri tahun 2024. Misalnya Abdul Wahid, Ketua PKB, atau Dr. Haji Syahrul Aidi Ma'azad, LC, dari PKS, yang juga terpilih menjadi anggota DPR RI daerah pemilihan Riau 2. Dan digadang-gadang juga akan ikut dalam bursa pencalonan Gubernur Riau tahun 2024. Nah, ketidakikutsertaan Samsuar maju ke dalam bursa pencalonan akan memberi laluan yang cukup luas kepada kader-kader Partai Golkar yang namanya sudah beredar di masyarakat dan kemudian oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar diikutsertakan ke dalam survei internal partai. Kita mengetahui semua bahwa Golkar saat ini
sedang melakukan survei terhadap 5 kader terbaiknya. Yang pertama adalah Samsuar sendiri. Yang kedua, Haji Muhammad Haris. Yang ketiga, Haji Muhammad Wardan. Yang keempat, Haji Idris Leina. Dan yang kelima, Haji Nasaruddin. Survei ini nanti akan diketahui pada bulan Agustus. Kader yang memiliki elektabilitas tinggi, maka terbuka peluang besar untuk direkomendasikan oleh Partai Golkar menjadi calon partai. Nah, siapa yang akan berpeluang besar dari 5 kader Partai Golkar itu? Kalau Pak Samsuar tetap memilih menjadi anggota DPR RI, maka peluang terbesar kader Golkar yang akan diusung untuk calon gubernur Riau adalah Haji Muhammad Haris. Sebaliknya, kalau Samsuar maju menjadi calon gubernur Riau, maka rekomendasi itu akan jatuh kepada Samsuar. Mengapa demikian? Pertimbangannya sederhana. Pertama, Samsuar adalah mantan gubernur yang elektabilitasnya di masyarakat untuk pemilihan lebih tinggi dibandingkan 4 kader Partai Golkar itu. Dan itu sudah ia buktikan dalam pemilihan legislatif kemarin. Dan yang kedua, beliau juga sedang menjabat sebagai ketua DPD Partai Golkar. Tapi dengan tidak ikutnya Samsuar ke dalam bursa pencalonan gubernur, ini akan membuka peluang besar kepada Haji Muhammad Haris tanpa mengabaikan elektabilitas dari 3 kader Golkar lain. Wardan, Idris Leina, dan Nasaruddin. Nah, mengapa peluang ini akan jatuh kepada Haris? Bagaimanapun, sebagai seorang politisi yang pernah 2 periode menjadi bupati di Kabupaten Pelalawan, kemudian pernah juga 2 periode menjadi ketua DPRD, lalu pernah 2 periode menjadi ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Pelalawan. Nama Haris sudah tidak asing lagi di tanah Melayu. Dan pada pemilihan gubernur tahun 2018 kemarin, Haris juga ikut digadang-gadang menjadi bakal calon gubernur periode 2019-2024. Pada masa itu, elektabilitas Haris adalah yang tertinggi dibandingkan dengan elektabilitas kader-kader Partai Golkar lain yang disurvei oleh internal partai. Tapi kemudian Golkar memberikan rekomendasi itu kepada Insinyur Arsyad Juliandi Rahman. Haris mengakui bahwa Samsuar tidak ikut dalam pencalonan gubernur tahun 2024 ini. Ketika ia bersilaturahmi ke redaksi harian vokal di Jalan Tengkubei Simpang 3, dia secara terbuka menyebutkan bahwa dirinya juga pernah berbicara dengan Samsuar. Dan pada saat itu, menurut pengakuan Haris, Pak Samsuar juga mendorong dirinya untuk maju menjadi calon gubernur. Dan Pak Samsuar sendiri, kata Haris, lebih memilih berkonsentrasi menjadi anggota DPR RI. Karena itu, ia optimis berdasarkan hasil survei nanti, elektabilitasnya akan lebih tinggi dibandingkan
dengan kader-kader partai lainnya. Untuk selengkapnya, mari simak penuturan Haris yang disampaikan secara khusus ke redaksi berazam.com. Kalau saya menghadapi untuk Pilgrim 2024 ini, karena kemarin tadi itu kena rekomendasi Pak Samsuar sebagai Ketua DPD wakil si Pak Wardan. Belakangan ini kena Pak Samsuar ingin duduk dia di DPR RI, sebab kalau dia maju berarti kan harus mundur. Nah, karena kata aturan ini, maka dia kemarin sempat minta sama saya untuk maju dalam lebih dari Partai Golkar. Oleh sebab itu, saya kan yakin dan percaya. Saya yang berbicara itu kan Ketua DPD, dan dia adalah cukup menentukan juga partai ini, dan didengar rekomendasi dia ditanggapi oleh DPP. Saya lihat kemarin keseriusan Pak Samsuar sebagai Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Riau. Saya lihat yang keluar dari Pilgubri itu adalah 3. Yang pertama Pak Samsuar sendiri, karena dia ada dulu mengatakan mau maju Pilgubri dan mempersiapkan. Yang kedua wakilnya itu adalah Wardan. Dan begitu juga saya lihat turun 2 calon gubernur. Yang pertama Pak Samsuar, yang kedua calon gubernurnya adalah saya sendiri. Oleh sebab itu, karena kemarin kami sempat juga ada acara di Partai Golkar di Jakarta, di sana ditentukan bahwa semuanya adalah berdasarkan dari survei yang ditunjuk oleh DPP. Oleh sebab itu, saya yakin dan percaya bahwa ke depan nanti, walaupun kami calon ada 5 yang masuk dalam bursa ini, karena Pak Samsuar tidak maju, saya yakin dan percaya betul-betul jatuh kepada saya sendiri, insya Allah ditentukan. Nah, saya berjuang juga untuk bagaimana survei ini bisa jatuh ke tangan kita. Yang pertama kali saya pergunakan dari media sendiri, dan kawan media, bagaimana ini bisa memberikan tanggapan dari masyarakat Provinsi Riau. Dan begitu juga saya, karena maju ini saya yakin dan percaya, karena kita melihat situasi di Riau ini sekarang tidak ada incumbent, semuanya baru. Oleh baru ini mungkin saya ada berpengalaman juga di dalam masalah calon 2018 dulu, calon gubernur, walaupun survei tinggi, tetapi itu nampaknya bukan berdasarkan demikian. Yang kebetulan transisi antara Ketua Umum DPP Golkar dari Setia Novanto ke Pak Erlangga. Nah, yang kedua, sekarang berbeda karena dinyatakan secara jelas oleh Ketua Umum waktu acara kami kemarin, silaturahmi namanya, semua calon kepala daerah, gubernur, bupati, dan wali kota itu hadir. Di sana menyampaikan bahwa tidak ada merupakan penekanan, cuma tergantung dari survei yang dipakai LSI YA. Nah, mudah-mudahan ini melihat situasi sekarang, saya coba ke daerah-daerah, dan begitu juga informasi-informasi ini, saya yakin dan percaya Golkar ini mungkin insya Allah saya mendapatkan. Nah, penegasan Haris ini memberi sinyal kepada kita bahwa Partai Golkar akan tetap berpegang teguh kepada hasil survei. Siapa di antara kader-kader partai yang memperoleh elektabilitas tinggi di dalam survei, maka akan direkomendasikan untuk diusung menjadi calon gubernur Riau periode 2004-2009.
Tinggal lagi untuk posisi wakil. Apakah Golkar akan mengambil figur di luar partai Golkar untuk menjadi calon wakil gubernur, atau Golkar berjuang agar kadernya sendiri menempati posisi itu? Apabila kita menyimak penjelasan Haji Aris tadi, maka konsep awalnya yang akan dipasangkan itu menjadi calon gubernur dan calon wakil gubernur adalah Samsuar bersama dengan Haji Muhammad Wardan. Tapi karena Pak Samsuar lebih memilih berkantor di Senayan, maka posisi calon gubernur berdasarkan elektabilitas nanti besar kemungkinan akan jatuh kepada Haji Aris. Tapi belum tentu juga. Jangan-jangan pada tahun 2024 ini terjadi lagi peristiwa politik di tahun 2018. Hasil elektabilitas ternyata tidak mengantarkan calon tertinggi dari hasil survei direkomendasi menjadi calon gubernur. Nah, boleh jadi Aris akan berpasangan melalui konsep koalisi dengan partai lain, akan terjadi perkawinan silang. Gubernurnya dari Golkar, wakil gubernurnya dari partai lain. Ini akan terus berkembang dan menarik untuk kita simak. Karena kalau kita lihat dinamika yang terjadi di lapangan, lobi-lobi politik, baik yang dilakukan oleh figur-figur yang sekarang sedang digadang-gadang untuk menjadi calon gubernur, maupun oleh ketua-ketua partai, berlangsung secara intensif. Pendaftaran di masing-masing partai politik juga sudah berlangsung. Kita melihat beberapa figur yang sekarang datang ke partai politik untuk mendaftar menjadi bakal calon gubernur Riau. Tapi kalau kita amati komposisi perolehan kursi di DPRD Provinsi Riau yang jumlahnya 65, maka diprediksi bahwa calon gubernur Riau tahun 2024 ini hanya akan ada 3 pasang saja. Sulit untuk mendapatkan calon gubernur 4 pasang. Boleh jadi 1 pasang itu berasal dari usulan Partai Golkar bersama koalisinya. 1 pasang lagi diusulkan oleh Partai Gerindra bersama koalisinya. Dan 1 pasang lagi diusulkan oleh PDI Perjuangan bersama koalisinya. Ikuti terus berazam.com, teraktual dalam penyajian informasi politik pilkada di Provinsi Riau. Kita bertemu pada edisi yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.